Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis data post-test siswa kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif yang meliputi ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta visualisasi data berupa box plot dan back-to-back template. Baik, pada pembahasan pertama, mari kita hitung statistik deskriptif untuk menghitung gambaran umum data. Pada kelas 11 IPA 1 diperoleh rata-rata sebesar 75,4, sedangkan pada kelas 11 IPA 2 rata-ratanya sebesar 80,2. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum nilai siswa 11 IPA 2 lebih tinggi dibandingkan siswa kelas 11 IPA 1. Selain rata-rata, median kedua kelas juga menunjukkan bahwa sebagian besar nilai 11 IPA 2 berada pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data yang terdiri atas rentang, varians, dan simpangan baku. Rentang menunjukkan selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Varians dapat disimpangkan baku digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran nilai siswa terhadap nilai rata-ratanya. Semakin kecil simpang baku, maka nilai siswa semakin homogen atau seragam. Sebaliknya, jika simpangan baku besar, berarti nilai siswa lebih bervariasi. Selanjutnya, kita lihat pada multi-box plot. Box plot digunakan untuk memperlihatkan penyebaran data melalui nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Berdasarkan dari multi-box plot, nilai post-test kelas 11 IPA 1 dan kelas 11 IPA 2 terlihat bahwa distribusi nilai kedua kelas memiliki perbedaan yang cukup jelas. Nilai median kelas IPA 2 berada paling tinggi dibandingkan kelas IPA 1, yaitu sekitaran 80, sedangkan nilai kelas 11 IPA 1 sekitaran 73. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum nilai tengah siswa pada kelas 11 IPA 2 lebih baik dari kelas IPA 1. Selain itu, kuartil 3 kelas IPA 2 juga lebih tinggi dibandingkan kelas IPA 1. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa pada kelas 11 IPA 2 memperoleh nilai yang lebih tinggi. Rentang nilai kelas 11 IPA 2 berada pada kisaran 70 sampai 95. Sedangkan kelas 11 IPA 1 berada pada kisaran 60 sampai 85. Dengan demikian, kelas IPA 2 memiliki penyebaran nilai yang lebih luas, namun tetap dominasi oleh nilai yang tinggi. Berdasarkan box plot, juga tidak terlihat adanya pencilan atau outlier, sehingga data kedua kelas dapat dikatakan cukup homogen dan tidak terdapat nilai yang menyimpang jauh dari box plotnya. Kesimpulannya, berdasarkan multi-box plot dapat disimpulkan bahwa kelas 11 IPA 2 memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan kelas IPA 1. Hal ini ditunjukkan oleh median yang lebih tinggi, kuartil atas yang lebih besar, serta rata-rata nilai kelas IPA 2, yaitu 80,2, yang lebih tinggi daripada kelas IPA 1, yaitu 75,4. Meskipun penyebaran nilai kelas IPA 2 lebih besar, secara keseluruhan performa akademik kelas tersebut lebih baik daripada kelas IPA 1. Berikutnya adalah back-to-back template. Nah, pada grafik ini, angka di tengah merupakan puluhan nilai atau STEAM, sedangkan angka di kanan dan di kiri merupakan satuan nilai atau LIP. Nah, sisi kiri menunjukkan data kelas 11 IPA 1, sedangkan sisi kanan menunjukkan data kelas 11 IPA 2. Berdasarkan back-to-back template, terlihat bahwa nilai post-test kelas 11 IPA 1 paling banyak berada pada STEAM ke-7, rentang nilai 70 sampai dengan 79. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memperoleh nilai pada kategori sedang hingga baik dengan konsentrasi nilai di sekitaran 72 sampai dengan 78. Pada rentan 80 sampai 89,
jumlah siswa lebih sedikit dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai pada rentan 90 sampai dengan 99. Selain itu, terdapat beberapa nilai pada rentan 60 sampai dengan 69 yang menunjukkan masih ada siswa dengan nilai belajar efektif rendah. Sementara itu, postes kelas 11 IPA 2 juga didominasi oleh nilai pada rentan 70 sampai dengan 79, tetapi memiliki lebih banyak siswa yang memperoleh nilai pada 80 sampai 89. Bahkan, terdapat beberapa siswa yang mencapai 90 sampai dengan 95. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi nilai 11 IPA 2 cenderung bergeser ke arah nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 11 IPA 1. Secara keseluruhan, back-to-back template menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas 11 IPA 2 lebih baik daripada kelas 11 IPA 1. Hal ini terlihat dari adanya nilai pada rentan 90-an yang hanya dimiliki oleh kelas 11 IPA 2, serta lebih banyaknya siswa yang memperoleh nilai 80 ke atas. Sebaliknya, kelas 11 IPA 1 masih memiliki beberapa nilai pada rentan 60-an yang tidak ditemukan pada kelas 11 IPA 2. Dengan demikian, distribusi nilai kelas 11 IPA 2 menunjukkan kecenderungan pencapaian akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 11 IPA 1. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil uji hipotesis menggunakan uji T dengan 2 sampel bebas. Data yang digunakan berasal dari 2 kelas, yaitu 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Masing-masing terdiri dari 25 siswa. Pada kelas 11 IPA 1 diperoleh rata-rata nilai 75,4 dengan simpangan baku 5,15. Sedangkan pada kelas 11 IPA 2 diperoleh rata-rata 80,2 dengan simpangan baku 7,38. Hipotesis yang digunakan adalah H0 atau μ1 sama dengan μ2. Kita ambil hipotesis tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar. Sedangkan H1 yaitu μ2 tidak sama dengan μ1. Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antar 2 kelas. Selanjutnya, uji data dihitung menggunakan rumus uji T 2 sampel bebas. Setelah nilai rata-rata, simpangan baku dan jumlah sampel disubstitusikan ke dalam rumus. Diperoleh nilai T hitung sebesar min 2,67 karena pengujian dilakukan 2 sisi. Maka yang dibandingkan adalah nilai mutlaknya, yaitu 2,67. Selanjutnya, derajat kebebasan atau DF dihitung dengan rumus N1 dikurang N2. Nanti dipotong ya. Ulang. 2, 3. Selanjutnya, pada derajat kebebasan atau DF dihitung dengan rumus N1 tambah N2 dikurang 2, sehingga diperoleh 48. Pada taraf signifikan 5%, atau 0,05, nilai T tabel adalah kurang lebih 2,011. Keputusannya, karena mutlak T hitung sama dengan 2,67 lebih besar daripada T tabel sama dengan 2,011, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara kelas 11 IPA 1 dan kelas 11 IPA 2 pada taraf signifikan 5%. Untuk memastikan hasil perhitungan manual, selanjutnya kita akan melakukan pengujian yang sama menggunakan Microsoft Excel. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa hasil perhitungan manual sudah benar dan memperoleh nilai signifikan atau p-value secara otomatis. Baik, pada perhitungan Microsoft Excel kita uji rumus T hitung. Dengan rumus yang kita gunakan, maka T hitung mendapatkan nilai minus 2,67. Selanjutnya, pada derajat kebebasan dengan rumus yang kita gunakan dapat memperoleh nilai 48. Sedangkan nilai kritis T tabel yaitu kita dapatkan nilai 2,011 dengan memasukkan nilai taraf signifikan.
Selanjutnya keputusan. Keputusan T hitung yaitu 2,67 dan T tabel 2,011. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka cara manual dan cara Microsoft Excel sama-sama nilainya value. Sebagai kesimpulan analisis data statistik deskriptif menunjukkan bahwa hasil belajar kelas 11 IPA 2 lebih baik dibandingkan kelas IPA 1. Hal ini didukung oleh nilai rata-rata yang lebih tinggi, median yang lebih besar, serta distribusi nilai pada box plot dan step plot yang cenderung berada pada rentang nilai tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa performa akademik kelas 11 IPA 2 lebih unggul dibandingkan kelas IPA 1 berdasarkan data post-test yang dianalisis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.